warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1 dan tahap 2, yaitu Menpan RB perjelas mengenai nasib tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang tidak lolos dalam seleksi CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 tahap 1 dan 2 dengan skema baru ini. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Baru-baru ini Kemenpan RB memastikan nasib tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang gagal dalam seleksi P3K tahap 1 dan P3K tahap 2. Menpan RB memberikan solusi bagi tenaga honorer yang memenuhi kriteria tersebut dalam skema P3K pemerintah, maksudnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. P3K paruh waktu bertujuan untuk memberikan solusi bagi tenaga honorer yang belum dapat diangkat sebagai P3K penuh waktu akibat keterbatasan anggaran. Dengan sistem ini, pegawai tetap mendapatkan hak dan perlindungan hukum meskipun dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Kebijakan ini dikonfirmasi oleh Deputi Bidang SDM Kementerian Pan RB Abbas Subagio yang menjelaskan bahwa P3K paruh waktu tetap menerima gaji secara penuh, bukan separuh seperti anggapan yang berkembang di masyarakat. Hanya saja skema jam kerja akan lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi tempat mereka bertugas. Salah satu keunggulan utama dari sistem ini adalah fleksibilitas dalam jam kerja. Setiap instansi pemerintah memiliki kebebasan untuk menentukan pola kerja pegawai sesuai dengan kebutuhan. Artinya, meskipun pegawai tidak bekerja dalam jam kerja standar pegawai negeri sipil atau PNS, mereka tetap memperoleh hak keuangan yang sama dengan pegawai P3K penuh waktu. Dengan demikian, instansi yang membutuhkan tenaga kerja tambahan tetapi terbatas pada anggaran tetap dapat mengoptimalkan sumber daya manusia tanpa harus menghapus posisi tenaga honorer yang sudah ada. Skema ini tidak terbuka untuk semua orang, melainkan diperuntukkan bagi tenaga honorer yang telah masuk dalam database pegawai kategori non-ASN dan memiliki prioritas sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi mereka yang sebelumnya telah mengikuti seleksi P3K tetapi belum lulus, skema ini memberikan kesempatan baru tanpa harus mengikuti seleksi ulang. Selain itu,
bagi pelamar CPNS tahun 2024 yang tidak lolos tetapi sudah terdaftar dalam database BKN, mereka juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kebijakan ini sekaligus menjadi solusi untuk mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK massal tenaga honorer yang selama ini menggantungkan harapan pada seleksi P3K. Dengan adanya skema ini, tenaga honorer yang memenuhi syarat tetap memiliki peluang untuk memperoleh status kepegawaian yang lebih stabil. Selain itu, dalam jangka panjang, mereka bisa berkesempatan diangkat menjadi pegawai P3K penuh waktu jika anggaran memungkinkan. Abbas Subagio menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai P3K paruh waktu hanya akan diumumkan melalui saluran resmi Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Para tenaga honorer dihimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi demi menghindari potensi penipuan dalam proses seleksi dan pengangkatan. Dengan memahami mekanisme P3K paruh waktu, para tenaga honorer kini memiliki opsi lain untuk tetap berkontribusi dalam pelayanan publik meskipun dalam skema kerja yang lebih fleksibel. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terutama yang terdaftar di database BKN tetapi tidak lolos dalam seleksi CASN tahun 2024, yaitu Menpan RB perjelas mengenai nasib tenaga honorer database BKN yang tidak lolos dalam seleksi CASN 2024 P3K tahap 1 dan 2 dengan skema baru tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.